gerak lurus lintasan vertikal seperti gerak vertikal atas, vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, baru 18 orang nih yang masuk. Jangan lupa kalian presensi di Teams ya. Oke, sambil nunggu. Termasuk gurunya atau menunggu bentar ya sambil teman-temannya pada masuk. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu persilahkan untuk kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dilancarkan belajar hari ini. Ibu persilahkan untuk berdoa. Oke. Misalnya untuk nilai tugas dibuat yang numpuknya paling tidak 90, 95 atau 85. Apakah PPT-nya sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, hari ini kita kembali tentang kinematika lintasan vertikal. Lintasan vertikal ini mirip sekali dengan GLBB, ya. GLBB kemarin. Nah, sebelum kita masuk ke lintasan vertikal ini, apakah di sini ada yang mau ngasih pendapatnya tentang pertemuan GLBB kemarin? Ciri-ciri dari GLBB itu apa ya? Siapa yang Saya, masih? Bu. Ya, nama siapa? Absen berapa? Vina absen 9. Oke, Vina absen 9. Bagaimana, Vina? Apa itu ciri-ciri dari GLBB? Menurut saya ada 3. Yang pertama, lintasannya lurus terhadap titik acuan tertentu. Yang kedua, kecepatan bendanya berubah beraturan naik atau turun. Yang ketiga, percepatannya konstan atau tetap, Bu. Oke, betul sekali. Ada 3 ya ciri-cirinya. Nah, sekarang dari kemarin persamaan di GLBB, ada yang masih ingat ada berapa persamaan? Ayo, masih ada yang ingat nggak ada berapa persamaan ya di GLBB? Oke, di GLBB itu nanti ada 3 persamaan ya. Nah, di sini juga di lintasan vertikal ini kita akan menggunakan persamaan-persamaan di GLBB itu. Kita lanjut dulu ya. Nah, lintasan vertikal itu ada yang vertikal ke atas, berarti seperti kita melempar bola ke atas. Kalau gerak vertikal ke bawah, seperti kita melempar batu ke sungai. Dan gerak jatuh bebas itu kita menjatuhkan barang. Itu gerak jatuh bebas. Nah, sekarang karena ini vertikal, berarti ke atas ke bawah, maka percepatannya itu kemarin di GLBB kan ada percepatan. Nah, kalau di gerak vertikal ini percepatannya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Makanya percepatan yang dialami oleh benda dengan lintasan vertikal nilainya sama dengan nilai percepatan gravitasi. Nah, percepatan gravitasi itu 9,8 kalau dibulatin. Nah, biasanya itu dibulatin jadi 10, tapi kadang soal minta ada yang 9,8, ada yang 10, seperti itu.
arah percepatan gravitasi, karena percepatan itu adalah besaran vektor, maka dia punya arah kan. Nah, arahnya itu menuju pusat bumi atau tegak lurus menuju permukaan tanah. Sekarang kita masuk ke gerak vertikal ke atas. Kita coba bayangkan jika seseorang atau kalian melempar bola ke atas, kita analisis ya bersama-sama. Nah, ketika sampai atas, itu dia kecepatannya bola itu akan berhenti terus turun kan, jatuh. Nah, saat dia berhenti dan mau jatuh itu berarti kecepatan dia adalah 0. Nah, gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatannya G. Kemarin itu kita ini kan persamaan di GLBB, karena kita vertikal ke atas berarti benda itu sampai di titik tertinggi dia akan berhenti, maka kita bisa simpulkan bahwa jika gerak vertikal ke atas itu diperlambat. Nah, makanya dia di sini tandanya minus G-nya. Berarti kemarin VT sama dengan atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurangi gravitasi kali T. Ya, kemarin di GLBB ininya A ya. Sekarang di vertikal dia gravitasi. Nah, di GLBB juga kemarin ini simbolnya S karena jarak. Nah, kalau H ini karena kita vertikal maka H ini menunjukkan ketinggian, height. Ketinggian V0 atau kecepatan awal dikali T dikurang setengah gravitasi kali T kuadrat. Yang ketiga persamaannya yaitu kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat minus 2 gravitasi kali ketinggian. Nah, ketika di titik tertinggi, kita bisa analisis dulu nih. Ketika titik tertinggi berarti benda itu akan berhenti. Berarti V akhir ketika di titik tertinggi yaitu 0 kan. V akhirnya. Nah, berarti kita bisa sederhanakan, berarti GT sama dengan T0, berarti T, waktu ketika bola itu sampai di titik tertinggi atau titik puncak, itu sama dengan persamaannya kecepatan awal dibagi gravitasi. Nah, untuk kita mencari titik tertingginya atau jarak ketinggian paling tinggi yang bisa dicapai oleh bola itu, kita bisa menggunakan persamaan yang ketiga ini. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat minus 2GH. Karena sampai titik tertinggi kecepatan benda tersebut itu 0, maka bisa kita sederhanakan jadi 2GH maksimal sama dengan V0 kuadrat. Maka ketinggian maksimal itu adalah kecepatan awal kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Nah, dari yang gerak vertikal ke atas, apakah ada yang ditanyakan? Suara ibu terdengar kan? Terdengar, Bu. Oke, berarti nggak ada yang tanyain ya. Kita lanjut. Sekarang kita gerak vertikal ke bawah. Nah, coba bayangkan kalian ketika kalian suka melempar batu ke sungai. Nah, kalian kan mendorong si batu tersebut. Berarti batu itu punya kecepatan awal. Gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal tertentu atau V0 dan percepatannya G. Percepatannya G, gravitasi ya. Kenapa ini positif? Karena ketika dia di bawah, dia sejajar atau arahnya, gerak benda tersebut arahnya sama dengan arah percepatan gravitasi kan ke bawah. Nah, itu berarti akan dipercepat. Makanya di sini dia positif. Persamaannya sama kayak yang gerak vertikal ke atas, cuma perbedaannya di positifnya saja. Seperti itu. Nah, apa bedanya sama gerak kutu bebas? Sama-sama ke bawah, tapi
kenapa dibedain. Nah, kalau di gerak jatuh bebas itu kecepatan awalnya sama dengan 0 karena kita tidak sengaja, intinya mah kayak gitu ya, kayak kita tidak sengaja untuk menjatuhkan itu atau kita tidak mendorong atau memberikan gaya awal, makanya dia kecepatan awalnya itu 0 dan tetap percepatannya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Karena dia kecepatan awalnya 0, maka 0 ya, V0-nya, plus gravitasi kali T, karena dia arahnya perpindahan bendanya atau arah gerak benda itu sama-sama menuju bawah atau menuju pusat bumi, sama-sama arahnya sama dengan percepatan gravitasi, maka dia positif ya, dipercepat. Nah, berarti VT atau kecepatan akhir sama dengan gravitasi kali waktu. Nah, sekarang ini untuk yang kedua, H-nya atau ketinggian V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat. Karena V0-nya 0, berarti 0 dikali T 0 hasilnya, lalu setengah GT kuadrat. Nah, berarti H itu ketinggian atau jarak yang ditempuh dari titik awal ke bawah itu setengah GT kuadrat. Nah, T sama dengan, atau waktu sama dengan akar dari 2H per G. Nah, H di sini itu dari titik awal ya, titik awal dia dijatuhkan. Sampai mana? Bukan dari permukaan tanah. Karena kita jatuh, berarti dihitung H ini adalah dari posisi awal sampai ke bawah. Gitu. Nah, yang ketiga, sama mungkin salah tanda ini ditambah ya. Nah, ditambah berarti VT kuadrat sama dengan 2GH, berarti kecepatan akhir itu bisa cari dengan akar 2GH. Nah, berarti karena ada 3, nah, karena ada 3, ya kan? Ada 3, ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Lalu yang pertama analisis dulu. Analisis dia itu arahnya kemana? Apakah ke bawah atau dilempar ke atas? Lalu kalau misalkan ke bawah, dia kalian analisis dia punya kecepatan awal atau dia gerak jatuh bebas. Gitu. Sini, sampai sini. Apakah ada yang ditanyakan? Bu, boleh tanya, Bu? Boleh, namanya siapa? Absen berapa? Aditya Kurnia Putra, absen 1. Iya, Artinya Bu. sebenarnya rumusnya ini sama kayak GLBB. Cuma ada tambahan rumus 1, 2 gitu. Udah. Nanya seperti itu? Ada lagi? Udah. Ada lagi? Udah. Oke. Iya, sama, karena coba dianalisis ya. Ketika kita melempar bola ke atas, itu kan dia akan diperlambatkan bola itu sampai berhenti. Nah, itu sama aja kayak GLBB diperlambat. Nah, kalau kita jatuhkan benda dari gedung tertinggi, misalkan gedung yang tinggi banget ke bawah, ke tanah, itu kan nanti benda itu terus dipercepat kayak gitu. Itu aja sama kayak GLBB dipercepat kan. Bedanya itu cuman karena ini vertikal, berarti lintasannya itu atas atau bawah, dan di percepatan gravitasinya itu, maksudnya percepatannya itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Cuma itu saja perbedaannya. Seperti itu. Gimana? Ada yang feedback? Halo Aditya, gimana? Masih bingung? Maaf. Masih ya, Bu? Oke. Ada yang tanyakan lagi? Ada ya? Bu, saya mau tanya. Oke, boleh. Gimana? Kalau Nanti itu kamu absen berapa? Nabila absen 25. Oke. Kalau seandainya
itu kan kalau gerak jatuh bebas kan awalnya tuh bener-bener dijatuhin gitu, jadi nggak ada gaya atau dorongan apapun yang mempengaruhi. Kalau misalnya dari awal tuh udah ada tenaganya, mesti ada orang yang sengaja jatuhin pakai ya didorong gitu. Oke. Berarti kalau kayak gitu ketika dia sengaja berarti dilempar gitu kan, berarti orang itu ngasih kecepatan awal, berarti dia masuknya ke gerak vertikal ke bawah. Ini dia punya kecepatan awal karena dia sengaja dijatuhkan gitu. Sengaja dilempar. Oh, oke. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Tidak ada. Nah, berarti kita simpulkan ya bahwa ketika gerak vertikal ke atas, yang nol itu adalah kecepatan akhirnya, kelajuan akhirnya. Di titik tertinggi ya, ini di titik tertingginya. Nah, kalau vertikal ke bawah, dia punya kecepatan akhir dan pasti punya kecepatan awal dan pasti punya kecepatan akhir. Nah, kalau di gerak jatuh bebas, itu kecepatan awalnya yang nol, beda sama vertikal kan. Tadi vertikal yang kecepatan akhirnya yang nol, nah kalau gerak jatuh bebas, kecepatan awalnya yang nol. Oke, nah coba. Udah, nggak ada yang ingin tanyakan? Untuk saat ini belum, Bu. Oke, berarti kita latihan soal ya, biar kalian tahu nanti bingungnya di mana. Nah, coba nih ada soal. Bintang melakukan lemparan bola tenis ke atas untuk melakukan servis dengan kecepatan 2 meter per second. Hitunglah waktu yang diperlukan bola untuk mencapai ketinggian maksimum dan berapa ketinggian yang dapat dicapai bola. Nah, bintang melempar bola tenis ke atas dengan kecepatan 2 meter per second. Nah, kira-kira ini apa ya, vertikal ke atas, vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas? Vertikal ke atas, Bu. Nah, betul. Vertikal ke atas. Dengan kecepatan awalnya yaitu 2. Siapa yang mau jawab? Ya, apa kalian yang mau jawab? Kita lihat ya absennya. Oke. Siapa yang mau? Ada volunteer yang mau jawab atau ibu tunjuk nih? Misi, Bu. Iya. 0,02 second betul nggak? 0,02 second. Oke, ini siapa? Aditya Kurnia Putra. Oke, 0,02 second. 0,02. Nah, yang lain ada punya yang pendapat yang lain untuk waktu? 0,2. 0,2. Siapa itu tadi yang jawab 0,2? Naomi absen 27, Bu. Itu pakainya percepatan gravitasinya 10 atau 9,8, Bu? 10 aja. Baik, Bu.
Oke, ada dua jawaban. Tadi ada 0,2 second sama 0,02. Oke. Yang ketinggiannya gimana ketinggiannya nih? Saya mau jawab ketinggiannya. Nanti akan kita bahas sama-sama langsung antara waktu dan ketinggiannya ya. Ada yang mau jawab ketinggiannya? Untuk ketinggiannya itu rumusnya pakai V0 kali T dikurangin setengah GT kuadrat ya, Bu? Iya, betul. 0,2 bukan? 0,2. Ya, ini siapa ya? Nama yang sebutin nama sama absennya ya, biar Naomi Yela Sinaga absen 27. Oke, Naomi. Oke, tadi yang jawabnya Aditya yang pertama itu 0,02. Oke, coba analisis nih jawabannya. Ternyata jawaban waktu dia sampai di titik tertinggi itu adalah 0,2. Hayo Aditya, di mana nolnya nambah 1? Di mana letak kesalahannya? Nah, untuk ketinggian maksimumnya itu benar 0,2 meter. Oke, ada yang ditanyain sih? Untuk saat ini belum. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada ini. Ya, tadi ada yang mau nanya? Enggak, Bu. Ya. Gimana tadi? Kenapa 0,02? Nah, kalau ini dari sebuah bangunan setinggi 75 meter, sebuah bungkusan dilemparkan vertikal ke bawah dengan kelajuan 10 meter per second. Tentukan yang pertama, laju bungkusan saat mencapai tanah, dan yang kedua, waktu bungkusan mencapai tanah. Waktu saat bungkusan tersebut mencapai tanah. Kira-kira di analisis ini apa ya? Vertikal ke atas, vertikal ke bawah, atau gerak jatuh bebas? Vertikal ke bawah, Bu. Ya, itu vertikal ke bawah karena dia punya kelajuan awal 10 meter per second. Ya. Ayo, siapa yang mau jawab nih? Bu, boleh jawab, Bu, untuk kelajuannya. Boleh, Kelajuannya saat menyentuh tanah. Iya, gimana? 160 meter per second. Maaf kalau salah. 160. Ini Aditya ya? Iya. Oke. 160. Yang lain gimana? Punya jawaban yang berbeda atau sama? Gimana? Ya, yang lain? Sebentar, Bu. Salah, Bu. Belum diakar, Bu. Oh iya. Tidak apa-apa. 4 akar 10. Betul atau salah? 4 akar 10.
Oke. Yang lain punya jawaban yang lain? Yang lain gimana nih? Maaf Bu, boleh lihat PPT-nya lagi? Nanti ke ini, ke stop. Oh iya, terima kasih Bu. Iya. Gimana? Ada yang punya pendapat lain? Sekarang Aditya tadi lanjut ya, waktu bungkusan mencapai tanahnya berapa? Gimana? Saya mau coba, Bu. Oke, satu-satu. Saya dulu nih. Saya absen Absen berapa? 16. Oh, 16, oke. Untuk laju saat mencapai tanah, jawaban saya 40 meter per sekon, Bu. Untuk mencapai laju yang 40 meter per second, oke. Ada tadi Aditya bilang 40 ya? Terus Saya juga yang satu, 40. ini nomor 40, berarti 16 itu 16 Bagas. Elizabeth Cynthia Agustina, Bu. Elisa. Nomornya berapa? Nomor absen 16, Bu. Ada Cynthia-nya gitu. Oh, salah, maaf. Salah baca. Absen. IPA 3. Iya, oke. Elisa. Oke. Kita coba ya. Nah, nih. Coba benar 40. Ya, waktunya udah terjawab deh. Ya. Nah, kenapa tadi Aditya Bagas jadi 160 ya jawabannya ya? Jangan lupa diakarin ya 10-nya. Kan 10 pangkat 2, 100, ditambah 2 kali 10 kali 75, itu 1.500. 1.500 ditambah 100, itu 1.600. Nah, kurang 0 ya. Gimana, Aditya Bagas masih bingung? Nah, kalau yang untuk waktu, karena kita udah punya kecepatan akhir 40, maka tinggal pakai T0 ditambah GT. Nah, berarti 10T sama dengan 30, berarti T-nya 3 second. Berarti bungkusan itu nyampe ke tanah dari bangunan setinggi 75 meter itu hanya 3 second. 3 detik saja dia sudah sampai tanah. Dari sini ada yang tanyain? Enggak ada? Belum Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini gimana nih? Ada bola bermasa 0,1 kilogram pas tinggi 5 meter. Jika gravitasinya itu 10 meter per second, maka kecepatan pada bola saat mencapai ketinggian 1 meter di atas tanah. Bola itu dilepas dari ketinggian 5 meter. Terus saat bola sampai di ketinggian 1 meter di atas tanah, berapa kecepatan bolanya?
Ada yang mau berpendapat? Kita analisis ini gerak vertikal ke bawahnya apa ya? Jatuh Pakai bebas atau rumusan ke energi bawah? kinetik. Energi kinetik. Iya. Kita nggak ngomongin energi kinetik, kita ngomongin tentang GLB atau vertikal atau gerak. Iya. Kita nggak ngomongin energi. Nggak ada energi di sini. Kita pakai apa ya? Dianalisis dulu pertama, ini gerak vertikal ke bawah atau jatuh bebas? Itu kan jatuh bebas, Bu. Berarti Ya. untuk H-nya itu kan ada H awal sama H akhir. Iya. Itu delta H-nya berarti yang H akhir kurangin H awal. Iya, betul. Boleh berpendapat, Bu? Boleh. Gimana adiknya? Maaf, Bu. Ada kesalahan. Oke, nggak apa-apa. Makanya kita harus mencoba ngerjain soal-soalnya biar kita tahu, oh iya, ternyata letak kesalahan kita di sini. Ya kita bisa perbaiki nanti di PTS nanti. Ayo, ada yang mau berpendapat? Gimana? Bingung? Ada yang mau jawab? Bu, Iya. saya ngitung tapi pakai rumus energi itu, Bu. Oke, ya. Berapa jawabannya? 4/10 bukan, Bu? 4/10. Oke, yang lain ada? Saya, Bu. Iya. Jawabannya 4/5. Ini siapa? Tadi siapa Miracle yang absen sekarang? 13. 13. Yang awal tadi siapa ya? Yang Nabila absen 25. Oke. Oke. Ada 4/10 sama 4/5. Nah, sepertinya yang tadi pakai energi itu terkecoh dari massa ya, karena ada massa. Nah, karena kita di sini ngomongin tentang gerak, tidak dipengaruhi oleh massa, tidak dipengaruhi oleh gaya, makanya kita cuma pakai ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, di mana V0-nya itu ada 0 kan, karena dia jatuh bebas. 2 kali 10 gravitasi dan 4 lintasannya 4. Kenapa? Karena
walaupun simbolnya H, tapi kita hitungnya itu dari titik acuan mula-mula kan, berarti 5 sampai 1 meter di atas tanah, berarti si bola itu telah menempuh 4 meter, jarak 4 meter. Nah, berarti PT kuadrat sama dengan 80. PT-nya akar 80 itu 4 akar 5 meter per second. Jangan terkecoh walaupun dia punya massa ya, karena kita ngomonginnya belum ngomongin energi. Oke? Ada yang tanyain di sini? Tidak, Bu. Tidak. Oke, nih satu sebelum kita di WA, coba kita analisis ya. Ketika seseorang melempar bola ke atas, berarti orang tersebut mengasih atau memberikan vertikal ke atas. Nah, ketika sampai di titik tinggi, si bola itu jatuh kan. Nah, ketika jatuh itu berarti dia jatuh bebas karena tidak ada gaya atau kecepatan mula-mulanya 0, makanya dia gak jatuh bebas. Jadi ketika permasalahan seperti ini, ketika dia dilempar ke atas itu vertikal ke atas, namun ketika jatuh lagi bolanya, berarti bola tersebut mengalami jatuh bebas, seperti itu. Jadi ada dua konsepan dalam satu kejadian. Oke, dari sini ada yang ingin tanyakan sebelum kita nanti lanjutkan diskusi di WA. Tidak ada? Belum ada yang bingung? Kita lanjutkan diskusi di WA ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu.